Mending ilmu manfaat, mending berkah. Atur aja lah sendiri coba. Urusan berkat mah bang, ada ya kita bawa, bener gak? Kalau nggak ada, kirakuan atau bener gak? Tapi insya Allah panitia sudah siap. Kalau tidak salah panitia pelaksana katanya nih dengar-dengar siang tadi potong sapinya berapa Ustaz? 7. Itu sapi semua. Masya Allah. Gak kira-kira ini mau dipotong sapinya tuh. Sapi siapa itu? Ini pasti sudah kerjasama semuanya, ibu, bapak, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat. Maaf, kadang setiap ada peringatan maulid suka ada informasi jauh sebelumnya. Betul tidak? Diumumkan ada peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Nurul Hidayah. Barangkali para donatur ingin menyumbangkan sebagian hartanya demi terlaksananya peringatan maulid. Ada yang bawa duit kasih buat mulut, boleh. Nyumbang pakai duit boleh. Ada pisang, boleh nyumbang pakai pisang. Bahkan alhamdulillah begitu jauh sebelum mulut ada pohon pisang, tebang jangan. Bawa jangan ke sini. Apanya? Pisangnya, apain pohonnya? Betul tidak? Ibu, bapak mau di sini siang tadi ada kambing lewat depan rumah, potong jangan. Kambing siapa bang? Jangan kambing orang. Buat maulidan. Kenapa kok ada seperti itu? Begitu masuk apa yang kita berikan untuk peringatan maulid, man anfaqa dirhaman, 1 rupiah dinafkahkan, diinfakkan untuk maulid Nabi. Satu keterangan menjelaskan bahkan kita akan membalas dengan balasan yang begitu besar, laksana seperti besarnya gunung Uhud. Alhamdulillah. Saya tanya tadi yang hadir di sini ada yang bawa kue, ada dari rumah? Ada enggak? Ada enggak yang dari rumah bawa pisang? Ada enggak yang dari rumah enggak bawa apa-apa? Kira-kira yang dari rumah enggak bawa apa-apa pulang dari sini kasih berkat apa jangan? Indahnya berbagi, betul tidak? Hadirin jamaah rahimakumullah, peringatan maulid ini memiliki dampak begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kenapa saya katakan punya dampak besar yang luar biasa? Karena di sini sudah terjalin yang namanya silaturahmi. Bahkan kata Rasul, dengan silaturahmi akan memanjangkan umur dan memberkahkan rizki. Betul apa betul? Suatu sejarah mencatat saat itu malaikat pencabut nyawa, siapa pak? Siapa pak? Malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Jibril. Udah kenal bapak? Mau kenalan enggak? Itu malaikat maut diperintahkan sama Allah. Malaikat maut, yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Kemana? Berangkat pulang tuh. Malam ini wayahnya habis isya pas jam 8, cabut rohnya nih anu bin anu di rumahnya. Masya Allah. Suruh dicabut rohnya ketika di rumahnya orang Keranggan Bol. Jati Raden. Betul Jati Raden? Jati Raden. Jam berapa? Pas jam 8 malam. Datang malaikat mau ke rumah ibu bapak jam 8. Begitu mau cabut ibu bapak, lapor jawab orangnya nggak ada. Kemana? Ikut hadir peringatan maut. Udah, gak usah dicabut nyawanya, panjangkan umurnya. Alhamdulillah. Coba bapak ibu tadi kalau gak kesini, merinding pak. Mati kita pak jam 8 tadi. Untung kita udah di sini. Alhamdulillah. Ngeri kan pak? Untung kita di sini. Bener gak?
silaturahmi itu Pak, nggak jadi Pak. Sudah kalau memang tidak ada di rumah dan laporannya betul dia hadir di masjid peringatan Maulid malam ini, panjangkan umurnya, amin. Berkahkan rezekinya, semangatkan ibadahnya. Berkat kita ngumpul silaturahmi, alhamdulillah. Cuman gitu yang namanya ke pengajian itu banyak tantangannya Pak, betul nggak Pak? Betul Bu? Saya tanya sama bapak-bapak dulu, malam di sini suka ada pengajian Bapak? Di masjid ini ada? Malam apa? Malam Rabu. Yang hadir segini apa banyakan dari ini? Oke, banyakan dari ini. Alhamdulillah. Malah kata Ustadz Madin, alhamdulillah waktu ke rumah saya di Masjid Nurul Hidayah itu, alhamdulillah setiap pengajian itu sampai keluar-luar. Di dalam ada nggak? Tapi insya Allah semangat setelah Maulid ini, yuk kita sama-sama rapatkan barisan semangat ghirah fil ibadah, ghirah fit ta'allumiyah, semangat di dalam ibadah, semangat di dalam menuntut ilmu. Setuju? Setuju? Ada apa enggak begitu mau diajak? Ayo kita rutinan nih malam Jumat. Apa jawabannya? Lu aja duluan. Ada yang kayak gitu Pak? Malam ini orangnya hadir nggak? Yang mana? Ada. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada pengajiannya? Halo, ibu-ibu ada pengajiannya? Hari apa Bunda? Hari Kamis. Yang hadir segini apa banyakan daripada ini? Banyakan daripada ini. Alhamdulillah. Setelah Maulid berarti kembali ghirah fil ibadah, ghirah fit ta'allumiyah. Lebih semangat lagi kita untuk menuntut ilmu, lebih semangat lagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ikuti peringatan Maulid sampai malam dan lain sebagainya. Awas, hati-hati, jangan-jangan subuh besok nggak pada ke masjid. Halo, Pak, di subuh masjid penuh nggak nih? Alhamdulillah. Saya mau percaya aja lah. Iya, Bu, kalau subuh papanya suka berangkat gak dari rumah? Kemana? Mancing. Emang subuh ada jadwal mancing loh? Oh ada, season subuh ada. Kumplit. Hati-hati. Kalau kita melihat bagaimana tentang uswah yang ada pada diri Rasulullah SAW, karena ini kita sedang peringatan Maulid, mari kita sama-sama step by step, sibran bi sibrin, zira'an au bi zira'in. Lihat, mari kita tiru bagaimana ibadahnya baginda Rasulullah SAW. Ustaz katanya ketinggian, kejauhan kalau kita nyontoh Rasul, jangan bilang begitu. Betul tidak? Karena idola kita yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad SAW. Saya tanya sama yang hadir pada malam ini, kira-kira Nabi Muhammad SAW rajin apa enggak ibadahnya? Males apa ente ibadahnya? Subuhna kaberangan wae apa ente? Di sini ada nggak yang suka kesiangan subuh? Hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam satu dendangan lagu qasidah. Masya Allah, zuhur sedang bekerja, asar perjalanan, maghrib kecapean, isya subuh. Awas ya. Zuhur sedang bekerja, asar diperja. Coba terusin. Asar diperja, maghrib kecapean, isya subuh.
Dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah melakukan ibadah sampai bengkak kakinya. Bapak-bapak pernah sholat sampai bengkak kakinya orang sini? Kenapa? Campuran. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah dimaksud, bahkan sudah dipastikan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Ahadits bab yang pertama dijelaskan, pintu surga tidak akan pernah dibuka terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW masuk terlebih dahulu. Masya Allah. Tapi ibadahnya luar biasa. Betul tidak? Betul tidak? Bu, mulai subuh besok kalau papanya belum bangun pas mau azan subuh, bangunin ya. Mau ibu bangunin papanya. Ini orang sini bilang suami apa sih bu? Bapak, halo. Papa ya? Papa betul. Kalau papa berarti lawannya mama. Kalau papi, mami. Kalau abi, umi. Kalau bapak lu, lu. Terus anak, tetangga, ustaz, semua kesemuanya. Saya yakin orang-orang sini perempuannya, ibu-ibunya sudah soleha. Begitu di Nurul Hidayah Masjid ini sudah ada tahrim. Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Pasti mamanya begitu bangun terlebih dahulu bilang sama papanya, "Papa, I'm coming." Papa, I'm coming. Tahu Pak, I'm coming? Bukan aku kambing, bukan. I'm coming, aku datang. Wake up my honey. Bangun papa, di Masjid Nurul Hidayah sebentar lagi adzan subuh. Bangun papa. Apa jawaban papa? Kayak suara apa itu? Sapi. Ustaz barusan sapi. Gimana? Baru kali ini malam ini saya disebut sapi. Bangun, papa bangun sebentar lagi adzan subuh. Kata papanya, karena malam ini tahu hikmah bagaimana mencontoh semangatnya bagi Rasul dalam ibadah. Oke mama, papa akan bangun sekarang juga. Mantap gak? Cakep gak? Iya. Anak kita lihat, oh papa mama hebat ya, dengan ibadah itu sangat perlu. Anak kita secara spontanitas akan langsung, tidak harus disuruh dia bangun. Nah, kok udah bangun? Iya, mama papa kan sudah mau siap-siap mau sholat subuh. Adek juga, kakak juga mau sholat subuh. Alhamdulillah. Ternyata praktek itu akan lebih mendidik ketimbang hanya berbicara. Betul tidak? Sebab nanti bakal ada orang tua galak sama anaknya. Hei, sholat maghrib. Bapaknya enggak. Ada yang kayak gitu? Benar ada? Hadir nggak orangnya? Ya. Jangan hadir, nanti dia pulang. Sampai melotot ke anak itu. Masya Allah. Sholat kamu, maghrib sholat apa masjid Nurul Hidayah? Kata anak kita jawab, oh bapak nggak sholat ke masjid, bapak udah tua. Kata anak kita, justru yang tua cepat. Mau kita disumpahin sama anak? Mau nggak? Tapi saya yakin orang sini mah nggak begitu, betul? Oh maghrib sebentar lagi sudah siap-siap dari rumah, masya Allah. Begitu ada berpanjang,
bapak-bapaknya berangkat habis maulid. Hebat nih, habis maulid ada perubahan di dalam ibadah. Alhamdulillah. Saya tanya sama bapak, Jumat Pak? Ada di sini Jumatan? Bapak berangkat Jumat enggak? Bu, bapaknya kalau Jumatan suka pergi nggak ke masjid? Masya Allah.